teman-teman semua, apakah kalian tahu tentang apa yang sedang terjadi di Gaza membuat kita merenungkan kembali apa sih diri kita sebagai manusia? Nah, di sini kami akan memberikan refleksi dari dosen FHULM tentang Gaza yang mencerminkan pantulan empati dari kemanusiaan di dunia. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Di balik angka dan laporan yang akan kita lihat, ada ribuan nyawa yang hilang, keluarga yang hancur, dan masa depan yang dirampas. Ini Gaza bukan sekedar konflik, tetapi tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung. Sejak 7 Oktober 2023 hingga 16 Juli 2025, Gaza telah mengalami salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarahnya. Menurut data Ministry of Health Gaza yang dihimpun oleh OCHA, Gaza telah mencatat 58.573 jiwa warga Palestina yang tewas dan 139.607 luka-luka akibat serangan operasi militer Israel. Angka ini diperkirakan lebih tinggi lagi karena masih banyak korban yang hilang ataupun korban yang masih tertimbun reruntuhan. Adapun data yang teridentifikasi ialah 37% adalah anak-anak dengan jumlah korban jiwa sebanyak 17.921 jiwa, 9.497 adalah perempuan, dan 4.307 adalah lansia yang juga turut menjadi korban. متقطعين بالدم بالموت هاي ومعذكين بالشهداء مقطعين مقاطير بتخبط عليهم دواقي المقطورة مشارك في الجريمة مع أوامر يضلوا داعس الناس يمشي لما تنزل. Selain memakan korban, Israel juga melakukan blokade terhadap Palestina, yang dimana Israel membatasi masuknya bahan makanan, air bersih, bahan bakar, bahkan obat-obatan. Rumah sakit pun tak mampu beroperasi secara normal dan bahkan tutup karena kerusakan dan ketiadaan listrik. Ini mengakibatkan warga Palestina sendiri itu mengungsi dan hidup dengan kondisi yang sangat darurat. جوزي مسافر لرحلة علاج وعندي 5 أنفار في رقبتي ومتنا من الجوع ما فيش أكل اللي شهر ولادي ما داقوش تطحين فبطبيعة الحال لازم أطلع وأجيب في طخ في موت بس بضطر أجيب لأنه ولادي جعانين. إلي تقريبا بالضبط 17 يوم فيش عندي نتفة تطحين عشان نتوصل للمرحلة هذه. وصلنا لعند الجدار لعند الدبابة لما جبنا كيس طحين شفنا الموت بعينينا عشان حكام العرب يتفرجوا علينا ايش بنعمل. والله العظيم 4 أنفار قدام اتكتلوا. Selain dari krisis kemanusiaan yang sudah disebut, Amnesty International telah mendokumentasikan adanya tindak genosida yang dilakukan Israel pada warga Palestina di Gaza. Hal ini terlihat dari 15 serangan yang dilakukan oleh Israel dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 20 April 2024. Dalam salah satu kasus, serangan Israel berhasil menghancurkan salah satu rumah warga yang bernama Abdelal di Al-Jainah, Rafah, dan menewaskan banyak warga Palestina, termasuk 16 anak-anak saat mereka sedang tidur. Meskipun dari kasus tadi hanya sedikit mewakilkan dari seluruh serangan yang dilakukan oleh Israel, namun hal tersebut justru menunjukkan pola yang lebih luas, yaitu serangan yang sengaja dilakukan tanpa pandang bulu. Dari apa yang sudah saya jelaskan, kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi pada Gaza itu menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran HAM. Dan oleh karena itu, konflik tersebut harus mendapat sorotan dunia internasional karena berpotensi kuat melanggar HAM dan prinsip-prinsip hukum humanitar internasional. Konflik antara Gaza dan Israel menimbulkan dampak besar bagi warga sipil. Di tengah peperangan, hak asasi manusia dan hukum internasional tetap harus dihormati. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya. Selain itu, pada pasal 5 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendapat perlakuan kejam ataupun disiksa. Hak itu berlaku untuk semua warga sipil yang terdampak konflik. Dalam konteks perang, Konvensi Jenewa 4 pasal 27 menegaskan bahwa warga sipil harus diperlakukan secara manusiawi dan harus dilindungi dari ancaman, kekerasan, serta penghinaan. Mereka berhak atas makanan, obat, dan perlindungan hukum, serta tidak boleh menjadi target serangan. Kekejaman Israel terhadap Gaza menentang Quran Surah Al-A'raf ayat 21 yang berbunyi, La yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Juga pada sabda Nabi Muhammad SAW
akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya, bagaimana Bapak melihat situasi Gaza dari sudut pandang hukum dan kemanusiaan? Baik, jadi situasi Gaza dari sisi hukum dan kemanusiaan itu sangat memprihatinkan. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Nah, kita tahu yang saya dengar itu lebih dari 50.000 orang tewas yang mereka notabene tidak terlibat sebagai bagian dari Hamas. Saya lihat orang bergelimpangan, matian, rumah terbakar, orang kekurangan air, orang kekurangan makanan, di sana disuruh ke sini, di sini disuruh ke sana, di tengah jalan ditembaki oleh Israel. Nah, itu sungguh memprihatinkan bagi kemanusiaan. Benar. Dan menurut Pian juga tentang bagiannya yang kekurangan makanan atau apa segala macam itu gimana tuh Pak? Itu tadi itu adalah tragedi kemanusiaan. Nah, kita tahu Israel ini kan alasannya kenapa dia melakukan penembakan, penghancuran rumah, embargo dan lain sebagainya karena dia berpendapat di situ ada pejuang Hamas. Nah, karena dia berpendapat di rumah sakit ada Hamas, ditembaknya. Oh, di pavilion atas di perumahan itu di kampung itu ada Hamas, ditembakinya. Padahal yang ditembakinya itu kan tidak pilih-pilih. Semua orang disuruh keluar, semua orang begitu keluar nih saya ngeliat di YouTube ditembak. Akhirnya banyak korban. Nah, padahal kalau memang benar Israel itu ingin mengejar Hamas, kenapa tidak dirajia aja satu persatu? Masuk ke rumah ini, takut nih, kamu siapa? Hamas. Kalau bukan ya jangan dilakukan. Kalau Hamas, apalagi yang saya dengar itu kan lubang-lubang persembunyian Hamas itu sudah diketahui. Kenapa itu tidak dilacak? Masuki ke dalam, tangkapi Hamasnya. Kalau memang ingin mengejar Hamas. Nah, jadi saya kalau ada orang berpendapat ini adalah genosid untuk menghapuskan etnis tertentu, saya kira ada benarnya. Alasannya karena apa tadi? Kalau misalkan Jarpian ada benarnya? Karena mestinya karena alasan Israel ini ada Hamas. Ada Hamas. Di pavilion ini ada Hamas, di kondominium ini ada Hamas, di rumah sakit ini ada Hamas. Nah, kalau benar mengejar Hamas, ya dipilah dahulu lah. Iya, masuk raja, umpama pavilion apa, panggil semua. Ini kan tidak. Orang yang saya lihat disuruh keluar, disuruh mengungsi di tengah jalan, diberondong. Nah, jadi tidak sepenuhnya benar bahwa Israel alasan ingin di situ ada Hamas. Tapi kenapa ketika melakukan mengejar Hamas kok tidak dipilah-pilah? Kayak asal-asalan lah. Ya, jadi kalau ada tuduhan ini genosid menghapus orang Palestina. Nah, jadi saya kira ya fakta di lapangan demikian. Nah, nomor 2. Yang nomor 2. Menurut Pian, apa pesan moral yang dapat Bapak sampaikan kepada para mahasiswa dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza? Nah, baik. Ini kan Pesan untuk mahasiswanya, Pak. Pesan untuk mahasiswa. Jadi, kalau kita lihat kenapa asal muasal terjadinya Israel menyerang Gaza ini kan, itu kan dimulai pada tanggal 7 Oktober 2024, Hamas ini menyerang Israel. Kita dengar di berita ada ribuan orang ditangkap orang Israel, ada ribuan orang tewas. Nah, maka Israel
memiliki alasan, ini posisi kami terdesak, posisi kami berbahaya karena ini Hamas. Nah, lalu dia menyerang Hamas habis-habisan. Nah, kenapa maka si Hamas ini menyerang Israel? Nah, ini kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan karena sudah lama dijajah, maka Hamas melakukan penyerangan. Ada yang berpendapat itu adalah sikap yang berlebihan. Karena Hamas menyerang Israel, maka dijadikan alasan bagi Israel untuk ini membumi hanguskan Gaza. Nah, mestinya kan nih kalau menurut saya ya ada benarnya juga. Mestinya Hamas itu kan bukan bagian dari otoritas pemerintah. Dia LSM. Nah, mestinya kalau memperjuangkan Palestina, pemerintahnya memperjuangkan kemerdekaan, tapi tidak dengan cara frontal, diusahakan damai, diusahakan diplomasi. Karena kan kalau orang hendak berperang itu tentu melihat kemampuan dulu. Nah, Hamas ini tidak memperhitungkan gimana kemampuannya. Ekonomi Palestina itu di mana datangnya? Orang Palestina banyak bekerja di Israel. Uang yang diundangkan uang Israel. Air yang ada di Palestina itu dari Israel. Ditutupnya keran, habis. Nah, jadi pesan Nora, jadi kalau ingin bertindak itu jangan gegabah. Apalagi kalau kita ke ajaran Islam itu. Dalam Islam itu kan diajarkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dibolehkan berperang kecuali membela diri, dibolehkan berperang kecuali terdesak. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa Hamas berani menyerang? Ini akibatnya. Nah, kalau menurut saya ada yang berpendapat gegabah, pendapat aja. Nah, sekalipun kalau memandahkan Hamas menyerang itu salah, macam-macam dipandahkan. Ada memandahkan pada melawan Islam lah, kada melawan apa. Itu orang bisa berbeda pendapat. Ya intinya anggapan karena dari kegegabahan mereka sendiri gitu, nah yang menyebabkan perang jadinya gitu Pak. Ya. Saya yang pendapat demikian dan saya sependapat. Karena Israel ketika menyerang rakyat Gaza selalu dikatakan kami posisi terdesak gara-gara Hamas, kami mengejar Hamas. Nah tadi nyerembet berapa puluh ribu. Kalau tidak salah 50.000 berapa orang tewas yang bukan bagian dari Hamas. Karena salah sasaran tadi Pak. Ya, kalau seandainya, ini menurut saya kalau seandainya Hamas tidak melakukan penyerangan, nah Israel kan, saya kira dia tidak akan menyerang, karena dia malu dong. Nah ini karena dia dianggap diserang. Terlepas ini pancingan atau tidak, ada juga yang berpendapat kenapa Hamas menyerang itu memang dipancing Israel. Ada juga yang berpendapat demikian. Jadi kalau memang ya jangan mudah terpancing lah. Nah, akibatnya kan begini, masyarakat yang tidak terkait dengan Hamas jadi korban. Ya, jadi kalau kita kalau ada kan di India itu ada filsafat Indira Gandhi. Bagaimana India itu merdeka? Kata Indira Gandhi, kita orang India merdeka jangan ada satu titis darah pun. Bagaimana cara kita merdeka? Kita jangan bekerja sama dengan Inggris. Barang Inggris jangan ditukari, jangan bergaul lawan Inggris. Nah akhirnya kan buktinya India bisa merdeka tanpa setitis darah. Filsafat itu tidak dipakai. Jadi, bukan saya tidak mendukung Palestina merdeka, saya mendukung, tapi caranya itu loh, ilegal. Nah, terpaksa. Baik, terima kasih Bapak karena sudah mau meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sama-sama. Pandangan saya, kasus Gaza menunjukkan bahwa kemanusiaan itu bukan hanya konsep moral, tetapi juga memastikan hak hidup manusia itu hidup tanpa diskriminasi. Keadilan di Gaza berarti memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap warga sipil, baik itu pembunuhan, blokade, perusakan fasilitas, itu dapat diakui, dipertanggungjawabkan, dan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Gaza menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan itu bisa bermakna apabila diterapkan dan tidak hanya diucapkan.
Menurut saya, kemanusiaan di Gaza mengingatkan bahwa nyawa setiap orang itu berharga, dan keadilan menuntut bahwa semua orang berhak diperlakukan adil dan setara, tanpa ada seorang pun yang terlibat dalam konflik. Di Gaza kita belajar bahwa jika politik mengabaikan manusia, maka penderitaan tak akan pernah berakhir. Bagi saya, kemanusiaan rakyat Gaza berarti mereka berhak atas hidup aman, damai, dihargai, dan terbebas dari kekerasan. Keadilan bagi rakyat Gaza adalah pengakuan atas penderitaan yang mereka alami dan tuntutan pelanggaran terhadap hak-hak mereka agar segera diberhentikan. Gaza mengingatkan bahwa setiap nyawa layak untuk dilindungi. Menurut saya, apa yang terjadi di Gaza menunjukkan bahwa kemanusiaan bukan hanya tentang empati, tapi juga keberanian untuk menolak kekerasan yang menormalisasikan hilangnya nyawa. Dan keadilan berarti memastikan seluruh pihak, terlepas dari identitasnya, mendapatkan perlindungan hukum, martabat, dan kesempatan untuk hidup tanpa rasa takut. Situasi kondisi di Gaza saat ini sangatlah menyayat hati kita semua. Warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, harus menanggung pengalaman yang tidak seharusnya mereka alami. Saya berharap ada jalan damai dan bantuan yang segera dapat meringankan beban mereka. Menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan keadilan untuk seluruh dunia. Akhirnya video kita kali ini, tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Ali Amrin, SHMH, selaku pemberi materi tentang empati manusia terhadap Gaza di seluruh dunia. Terima kasih.